Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah alladzi an'amana bi ni'amin katsira. Dialah yang memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak bisa diketahui jumlah dan bilangannya. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan orang-orang mukminin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan mengedepankan sebuah tema, yang mana tema ini kita ambil dari salah satu bab dari bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni babul mubadarati ilal khairati wa hassa min tawajjaha li khairi ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudan, yaitu anjuran segera melakukan kebaikan dan memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Kitab ini disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa itu Al-Imam An-Nawawi? Beliau adalah Al-Imam Al-Allama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Biasa lebih masyhur dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Dia adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa dekat kota Damaskus pada tahun 631 Hijriah. Imam An-Nawawi banyak sekali meninggalkan karya-karya ilmiah yang masyhur, yang terkenal di kalangan kita kaum muslimin. Jumlahnya sekitar 40 kitab. Misalkan dalam bidang hadis, karya beliau yang masyhur adalah Arba'in. Kemudian Riyadhus Shalihin yang sekarang kita baca. Dan juga Al-Minhaj, yaitu syarah dari Sahih Muslim. Dalam bidang fikhi, karya beliau yaitu Minhajut Talibin dan Raudatut Talibin dan Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa, karya beliau adalah Tahdzibul Asma'i wal Lughat dan lain-lain yang masih banyak yang kita belum sebutkan di antara karya-karya beliau. Di sini dalam kitab ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin,
dalam tema di sini beliau mengedepankan beberapa adillah. Beliau mengedepankan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun dalam ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau kedepankan di sini adalah qaulullah ta'ala fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju kepada al-jannah, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan di sini qala al-muallif rahimahullahu taala, yang dimaksud di sini adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-muallif itu adalah yang menyusun kitab ini. Biasa kalau kita temui dalam kitab-kitab, biasa kita jumpai qala al-muallif, biasa juga kita jumpai qala al-musannif. Perbedaannya, kalau muallif yaitu penyusun kitab ini mengambil beberapa kitab lain yang dijadikan sebagai rujukan, sehingga jadilah kitabnya. Itu kalau muallif, dia menyusun kitab ini dengan mengambil beberapa kitab-kitab yang lain sebagai rujukan. Seperti Al-Imam An-Nawawi di sini menyusun sebuah kitab namanya Riyadhus Shalihin dengan rujukan-rujukan yang ada pada Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan musannif itu tidak memiliki penyusun kitab, tidak mengambil kitab-kitab lain sebagai rujukan. Jadi murni dari pendapatnya. Artinya tidak ada kitab-kitab lain sebelumnya yang dibuat, itulah yang disebut dengan musannif. Nah, ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babul mubadarati ilal khairati wa hatha man tawajjaha li khairi ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudan. Yaitu beliau menetapkan tema anjuran segera melakukan kebaikan dan motivasi untuk selalu melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Nah, hadzal unwanu tadammanat amrayn. Maka judul ini meliputi dua perkara penting. Nah, dalam judul ini saja ini meliputi dua perkara penting. Yang pertama adalah mubadaratu wa musara'atu ilal khair, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Nah, wasani, yang kedua, annal insana idza azama 'ala al-amri wa huwa khairun. Jika seseorang sudah ingin melakukan kebaikan, jika seseorang sudah bertekad untuk melakukan kebaikan, falyamdi fihi wa la yataraddadu, maka ia harus meneruskannya, ia harus melanjutkannya dan jangan ragu-ragu. Nah, maka kita lihat yang pertama, fahuwal mubadarah, yaitu bersegera. Wahiyya diddat tawana wal kasal. Jadi lawan dari bersegera adalah berlambat-lambat atau bermalas-malasan. Wa kam min insanin tawana wa kasala, betapa banyak orang
yang berlambat-lambat, yang bermalas-malasan, fafatahu khairun katsirun, sehingga lewatlah kesempatan baginya untuk melakukan kebaikan. Pada dasarnya kebaikan itu banyak sekali ada di sisi kita. Nah, seperti halnya sekarang kita menuntut ilmu. Ini adalah suatu kebaikan. Nah, dan tentu kita tahu keutamaan dalam menuntut ilmu, apa ganjaran pahala dalam menuntut ilmu tersebut. Sehingga dalam hati kita berniat, bertekad untuk melakukannya. Akan tetapi tatkala ada sifat berlambat-lambat, bermalas-malasan, maka kesempatan itu akan lewat dari kita, sehingga kita tidak bisa lagi untuk melakukan kebaikan tersebut. Naam. Banyak di antara kita, banyak dari kalangan manusia, jauh-jauh hari sebelum untuk melakukan kebaikan sangat bersemangat, tapi tatkala kebaikan itu telah dekat darinya, mulailah banyak alasan, banyak hal-hal yang bisa menunda dilaksanakannya kebaikan tersebut. Nah, walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun keduanya ada kebaikan. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Karena itu jagalah yang bermanfaat bagimu. Naam. Wasta'in billah, dan mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kebaikan tersebut. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Naam. Maka di sini seseorang hendaklah bersegera melakukan kebaikan. Kullama dzukira lahu syai'un minal khair, setiap disebutkan ada kebaikan, badara ilaih, maka segera melakukannya. Nah, tengok para sahabat, bagaimana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sahabat Umar dan Abu Bakar, pada waktu ketika ingin terjadi perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan kepada kaum muslimin untuk berinfak. Maka di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membawa 1/2 harta bendanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, kali ini mungkin saya akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Nah, kenapa Umar berpikiran seperti itu? Karena tidak ada yang bisa menandingi Abu Bakar dalam hal melakukan perbuatan kebaikan. Nah, maka setelah itu sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, adakah sisa yang engkau simpankan kepada keluargamu? Maka Umar mengatakan, seperti yang saya bawa ini ya Rasulullah, artinya 1/2. Nah, maka setelah itu datanglah Abu Bakar dengan membawa semua hartanya. Umar melihat dan Umar mengetahui bahwasanya beliau telah membawa semua harta bendanya tanpa tersisa. Maka ditanyakan kepada Abu Bakar,
Ya Abu Bakrin, adakah sesuatu yang kau simpankan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, cukuplah Allah dan Rasulnya bagi mereka. Rasulullah langsung memeluk Abu Bakar dan mengatakan, engkau kelak akan bersamaku di dalam al-jannah. Nah, lihat di sini. Maka disitulah Umar mengatakan, saya tidak akan mampu untuk mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Nah, pernah juga suatu ketika, saking semangatnya Abu Bakar dalam melakukan kebaikan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini telah bersedekah? Maka Abu Bakar mengatakan, ana. Siapa yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya. Siapa yang hari ini telah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar mengatakan, saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kebaikan itu terkumpul pada satu orang, maka dia dijamin surga. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sekalipun Abu Bakar masih terus melakukan kebaikan dan bahkan meniru kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar mendatangi, bertanya amalan apa yang sering di akhir-akhir hayat beliau sering beliau lakukan. Maka ada di antara mereka mengatakan, beliau senantiasa memberi makan seorang tua renta yang buta, tapi dia beragama Yahudi di pasar. Itu setiap hari Rasulullah memberi makan orang tua tersebut, walaupun orang tua itu adalah kafir. Nah, dan orang tua ini tidak mengetahui bahwasanya yang memberi dia makan adalah Rasulullah. Setiap kali Rasulullah bawakan dia makanan, beliau menyuapin orang tua buta tersebut. Orang tua buta itu terus mengatakan, wahai anak muda, jauhi yang namanya Muhammad, karena sesungguhnya dia adalah pendusta. Apakah dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak pernah membalas. Rasulullah cuma tersenyum dan mengatakan, makanlah. Setiap kali disuapin oleh Rasulullah, maka itu yang dikatakan orang tua tersebut. Sampai akhirnya Rasulullah tiada. Nah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini. Nah, dilanjutkanlah oleh Abu Bakar. Abu Bakar melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada waktu itu Abu Bakar mendatangi orang tua buta tersebut, ingin menyuapin orang tua buta tersebut. Orang tua itu mencoba menahan. Tangan yang menyuapin saya ini bukan seperti tangan yang dahulu menyuapin saya. Tidak seperti ini. Siapa engkau? Di mana orang yang telah menyuapin saya setiap pagi ini? Maka Abu Bakar menangis, meneteskan air mata. Wahai bapak, sesungguhnya yang telah menyuapin engkau setiap pagi itu sudah tiada. Tahukah engkau siapa orang yang menyuapin engkau? Maka orang tua itu mengatakan, saya tidak tahu siapa orang itu. Maka Abu Bakar mengatakan, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah orang tua itu menangis sejadi-jadinya. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, setiap kali dia menyuapin saya pun mencerca dia. Saya pun mencaci maki dia. Maka persaksikanlah pada hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam disebabkan karena akhlak beliau dan kesabaran beliau. Nah, itu Abu Bakar. Nah, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Satu contoh, Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar punya kebiasaan senantiasa keluar masuk pasar. Dia masuk pasar dan keluar dari pasar tanpa membawa sesuatu yang dia jual ataukah sesuatu yang dia beli dari pasar. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, wahai Abdullah ibnu Umar, apa yang kau lakukan? Setiap hari kau masuk dan keluar dari pasar tanpa kami melihat engkau membawa sesuatu yang kau ingin jual ataukah membeli sesuatu dari apa yang kau beli dari pasar. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, saya mengucapkan salam bagi saya yang jumpai yang ada di dalam pasar.
Nah, apa kata Abdullah bin Umar? Tidakkah kalian pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah sampai keimanan sampai kalian cinta mencintai. Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, kalau kita tebarkan salam kepada siapa yang kita kenal maupun siapa yang tidak kita kenal, maka ini akan memperkuat jiwa persaudaraan kita. Maka tidak ada lagi perselisihan. Orang akan saling memberikan uzur. Bagaimana kita bisa bersatu, bagaimana kita bisa bersaudara kalau salam saja berat bagi kita. Nah, coba kita praktekkan saja itu. Nah, ini kebaikan. Tapi terkadang di antara kaum muslimin ada yang merasa gengsi, ada yang merasa malu, padahal ini kebaikan. Nah, famin dzalika as-salatu was-sadaqah. Dan di antara contoh kebaikan adalah salat. Salat kita harus segera. Nah, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpun Allah masih memberikan dua nikmat, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan, maka jangan tinggalkan salat. Karena salat itu adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan. Was-sadaqatu, bersedekah. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersedekah. Mumpung Allah masih memberikan kita kesehatan untuk kita bisa berusaha, kemudian kita menyedekahkan harta kita ke jalan yang lurus, ke jalan yang baik. Nah, was-shaum, berpuasa, wal hajju, berhaji, wa birrul walidain. Mumpung kita masih punya kedua orang tua, maka kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Nah, jangan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab, as-saifu dayyatil laban. Ini merupakan masal. Artinya itu, engkau telah menyia-nyiakan susu yang telah aku berikan pada musim dingin yang lalu. Artinya kesempatan itu cuma datang satu kali. Jadi mumpung kita masih diberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Nah, kalau itu sudah tidak ada, nah barulah kita menyesal. Nah, barulah penyesalan yang datang belakangan. Nah, barulah kita mengatakan, seandainya saya dulu masih sehat, saya akan datangi semua majelis-majelis ilmu. Seandainya saya dulu masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka saya akan mengabdi pada jalan agama ini. Tapi sekarang apa mau dikata? Nah, kita sudah kena peribahasa. As-saifu dayyatil laban. Kita telah menyia-nyiakan, engkau telah menyia-nyiakan susu yang aku berikan pada musim dingin yang lalu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu, nasi sudah jadi bubur. Nah, wasilatul arham, menyambung tali silaturahim. Ila ghairi dzalika min masailil khair, dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara kebaikan. Allati yanbaghi al-musara'atu ilaiha, yang harus segera dilakukan. Nah, fal insanu rubbama yatawana fi syai' wa la yaqdiru alaihi ba'da dzalik. Seseorang terkadang bermalas-malasan atau menunda-nunda melakukan suatu kebaikan hingga terlewatlah kesempatan itu sehingga dia tidak mampu lagi untuk melakukannya. Seperti tadi, apabila kematian telah datang kepadanya. Nah, imma bimautin, bisa disebabkan karena dia meninggal. Nah, lihat orang-orang yang
Orang-orang yang diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pulang, itu pulang ke akhirat ya. Apa yang mereka katakan? Apa yang mereka minta kepada Allah? Qala rabbirji'uni. Wahai Rabb, kembalikan aku. Wahai Rabb, kembalikan aku. Mereka sangat memohon kepada Allah untuk dikembalikan. Nah, untuk apa mereka ingin dikembalikan? Apakah mereka ingin kembali kepada keluarganya? Tidak. Apakah mereka ingin dikembalikan karena ingin menikmati harta duniawinya? Tidak. Apakah mereka minta dikembalikan oleh Allah karena rindu akan anak-anaknya? Tidak. Tapi apa yang mereka minta? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Ya Rabb, kembalikan aku. Niscaya aku akan melakukan amal saleh terhadap apa yang telah aku pernah tinggalkan. Itu baru menyesal. Kalau engkau kembalikan aku, wahai Rabb, di dunia, aku akan pasti melakukan amal saleh apa yang dulu aku pernah tinggalkan. Nah, itu yang mereka inginkan. Tapi apakah dikabulkan doa mereka? Lah. Nah, tidak akan mampu lagi. Nah, terkadang juga disebabkan karena marad, yaitu sakit. Nah, coba lihat, tengok orang-orang yang sakit. Orang sakit itu kayak seakan-akan mereka sudah bermimpi, berangan-angan, seandainya saya sembuh, biar jauh saya akan datangi majelis ilmu. Tapi pas waktu dia sehat, mulailah dia berlambat-lambat, menunda-nunda, bermalas-malasan. Nantilah kita bisa dengar melalui HP saja. Sekarang sudah banyak rekaman-rekaman. Nah, walaupun ilmu itu banyak kita temui di media-media sosial, tapi beda dengan kalau kita ikut dalam bermajelis. Maka kita akan mendapatkan fadail, keutamaan, keberkahan ilmu. Tidak dipungkiri kita dapat ilmu, tapi kita tidak mendapatkan keberkahan ilmu tersebut. Nah, tidak mendapatkan doanya para malaikat. Seandainya kita melihat bagaimana malaikat bertumpuk-tumpuk dalam suatu majelis, nah, maka kita pasti akan mendatanginya, walaupun itu jauh. Walaupun kita dalam keadaan sakit, maka kita pun akan mendatanginya. Nah, au fawatin au ghairi hadza. Juga disebabkan karena hilangnya kesempatan. Nah, tidak ada lagi kesempatan. Sudah sibuk kita dalam pekerjaan kita. Kita sudah terikat pada pekerjaan tertentu, sehingga kita tidak bisa lagi untuk melakukan banyak amal-amal kebaikan. Nah, wa qad jaa fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad fi Musnadih. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum al-hajja." Apabila salah seorang di antara kalian ingin melakukan ibadah haji, falyata'ajjal. Maka bersegeralah. Fa innahu qad yumradul marid wa tudallur rahilatu wa ta'ridul hajah. Nah, karena akan tiba masa di mana kita akan sakit. Akan tiba masa di mana kita akan kehilangan kendaraan. Dan akan tiba masa di mana kita ada kebutuhan lain yang mendesak. Kan terkadang seperti itu. Kita telah meniatkan suatu kebaikan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak, maka kita pun batal untuk melakukannya. Misalkan kita ingin melakukan ibadah haji misalkan. Kita sudah niatkan jauh-jauh hari kita ini haji. Tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak. Maka akhirnya ongkos untuk naik haji tersebut terpakai. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin melakukan, salah seorang di antara kalian ingin berhaji, maka bersegeralah. Jangan sampai tiba 3 masa tersebut. Apakah kita sakit, ataukah kita tidak punya kendaraan untuk sampai ke sana,
ataukah ada kebutuhan lain yang mendesak sehingga kita tidak bisa lagi ke sana. Nah. Faqad yu'radu lahu syai'un yamna'uhu min al-fi'li fasara'a ila al-khair wa la tatawan. Nah, wa la tatawan. Terkadang ia dihadapkan pada sesuatu kegiatan sehingga terhalang dia dalam melakukan kebaikan. Karena itu bersegeralah jika ingin kebaikan, jangan menunda-nunda. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah merencanakan, tiba-tiba ada sesuatu kegiatan yang bisa menghalangi kita dalam kebaikan tersebut. Nah, thumma dzakara al-muallifu qaulullahi ta'ala. Kemudian muallif menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, fastabiquha yakni istabaqu ilaiha, yaitu berlomba-lomba untuk meraih kebaikan tersebut. Wa huwa ablagu man sabiqu ilal khairat, yaitu berlomba-lomba untuk meraih kebaikan-kebaikan. Nah, fal istibaqi ma'nahu anna al-insana yasbiqu ilal khair. Istibaq artinya di sini adalah seseorang berlomba-lomba menuju kepada kebaikan. Wa yakunu min awwalin nasi fil khair, sehingga ia menjadi orang pertama melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, demikian pula dengan apa yang dilakukan oleh para generasi-generasi berikutnya, dan tidak menutup kemungkinan juga ada di generasi kita di zaman ini yang masih juga seperti ini. Nah, wa min dzalika al-musabaqatu fi as-sufufi fi as-shalah. Di antaranya itu berlomba-lomba dalam mengisi shaf dalam salat. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairus sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah shaf yang pertama, dan sejelek-jelek shaf adalah shaf yang di akhir. Wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Dan sebaik-baik shaf untuk perempuan adalah yang terakhir, dan sejelek-jelek shaf bagi perempuan adalah yang pertama. Nah, ini kita mesti berlomba-lomba. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa kaum fi muakhiratil masjidi lam yasbiqu wa lam yataqaddamu. Nabi melihat kaum yang berada di bagian akhir, maksudnya di bagian akhir masjid, maksudnya di bagian akhir shaf yang paling belakang. Lam yasbiqu, tidak bersegera. Walam yataqaddamu, tidak maju ke depan. Ya, senantiasa berlambat-lambat. Apalagi kalau kita lihat kebanyakan orang-orang awam kaum muslimin, bahkan kalau khutbah Jumat ya tinggalnya di luar. Nanti di iqamah baru langsung masuk. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Nah, tidaklah suatu kaum senantiasa berlambat-lambat hingga Allah benar-benar membuat mereka terlambat. Nah, fantahazal fursah wa asbaka ilal khair, maka raihlah kesempatan dan berlomba-lombalah dalam kebaikan tersebut. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, wa qala ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum.
bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga al-jannah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, qala sari'u ila magfirati wal jannah, bersegeralah menuju kepada ampunan dan surga. Ammal musari'atu ilal magfirati, adapun bersegera menuju ampunan adalah fa an yusari'al insanu ila ma fihi magfiratuz dzunubi. Nah, yakni seseorang bersegera melakukan suatu yang bisa menghapus dosa. Nah, yaitu minal istighfar, diantaranya dengan istighfar. Qaul, sebagaimana kita katakan astagfirullah, ataukah Allahumma gfirli, ataukah Allahumma inni astagfiruka wa ma asbahu dhalik. Nah, wa kadzalika aidan al-isra'u ila ma fihi al-maghfiratu mithlul wudu. Demikian pula yang bisa menghapus dosa itu, menghilangkan dosa itu, diantaranya juga wudu. Nah, semua perkara-perkara ini kita sudah tahu bagaimana keutamaan-keutamaannya. Seperti istighfar, memiliki banyak keutamaan-keutamaan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya suatu amalan, suatu kebaikan ini memiliki banyak keutamaan-keutamaan, maka apa lagi yang menghalangi kita untuk melakukannya? Bahkan sudah dibuktikan, sebagaimana dalam kisahnya Al-Imam Ahmad dengan seorang pembuat roti. Ini sering saya kisahkan kepada anak-anak santri tentang fadail, keutamaan istighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita di depan para muridnya. Pada waktu saya sudah menginjak usia renta, usia tua, tiba-tiba ada keinginan yang besar untuk berangkat ke Basrah. Padahal tidak ada hajat di sana. Tapi Imam Ahmad, yang namanya ulama, kalau ulama itu mendatangi suatu tempat, maka pasti ada kebutuhan, ada hajat. Hajatnya apa? Biasa mengisi daurah. Tapi di sini Imam Ahmad tiba-tiba ada keinginan kuat, keinginan besar untuk ke Basrah, ke Irak, ke Baghdad. Nah, padahal tidak ada hajat di sana. Maka berangkatlah Al-Imam Ahmad sendirian, tanpa pengawalan. Nah, di tengah jalan beliau tersesat. Akhirnya bisa membuat dia untuk mampir di sebuah masjid yang kecil. Setelah sholat Isya, beliau berniat untuk nginap di masjid tersebut. Nah, pada waktu Imam Ahmad ingin menggelar tikarnya untuk tidur di masjid tersebut, tiba-tiba penjaga masjid yang biasa kita sebut marbot menegur Al-Imam Ahmad. Dia mengatakan, "Hei Syekh, ini panggilan untuk orang yang dituakan." Karena panggilan Syekh ini, yang pertama, apakah dia dipanggil karena dituakan dari sisi umur, ataukah Syekh ini dituakan dari sisi ilmu. Tapi karena penjaga masjid ini tidak tahu siapa yang orang dia panggil ini, dia tidak tahu ini Imam Ahmad. Karena pada waktu ditanya, "Siapa engkau?" Imam Ahmad cuma mengatakan, "Saya musafir." Jadi orang ini tidak tahu siapa yang diajak bicara. Maka yang dimaksud di sini Syekh di sini adalah orang tua. "Ya Syekh, madza tafal? Apa yang kau ingin lakukan?" "Saya ingin bermalam di sini karena saya sampai di sini Isya." Nah, apa kata marbut masjid tersebut? Tidak boleh bermalam. Dilarang sama penjaga masjid. Jangan bermalam di sini.
Akhirnya Imam Ahmad didorong keluar masjid. Akhirnya Imam Ahmad kembali menggelar tikarnya di teras masjid. Kembali marbut masjid itu mengatakan, "Ya Syekh, apa lagi yang kau ingin lakukan? Saya ingin tidur di teras saja. Mau di dalam, mau di luar, tidak boleh menginap." Diusir Imam Ahmad, diusir sampai didorong-dorong sampai keluar di jalanan. Nah, kebetulan di samping masjid itu ada sebuah rumah kecil, rumah pembuat roti. Nah, Imam Ahmad pembuat roti ini menyaksikan kejadian tersebut. Akhirnya pembuat roti ini merasa iba dengan orang tua yang dikasih begitu. Akhirnya pembuat roti ini memanggil, "Ya Syekh, ta'al, nginaplah di rumahku." Maka pergilah Al-Imam Ahmad ke penjual roti, pembuat roti tersebut. Pembuat roti ini juga tidak tahu siapa yang dia ajak bicara. Kenapa? Karena Al-Imam Ahmad tidak menyebutkan siapa namanya. Cuma dikatakan, "Siapa engkau?" Imam Ahmad cuma mengatakan, "Saya musafir." Nah, setelah beliau tinggal di pembuat roti tersebut, ada kejadian aneh yang ada aktivitas apa yang namanya itu. Ada sesuatu amalan yang dimana Al-Imam Ahmad di sini merasa takjub terhadap pembuat roti tersebut. Setiap dia melakukan pekerjaan, dia terus mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap dia menuangkan tepung dengan air di tepung, dia terus mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada pembuat roti tersebut, "Apa yang kau lakukan?" "Saya terus beristighfar. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalil tentang ini dan itu, hadis tentang ini dan itu." Nah, maka Imam Ahmad mengatakan, "Sudah berapa lama kau melakukannya?" Maka pembuat roti itu mengatakan, "Saya melakukannya sejak 20 tahun yang lalu. Pada waktu saya pertama kali membuat roti." Itu terus dia lakukan, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Apa hasil yang kau peroleh dari amalan tersebut?" Maka pembuat roti itu mengatakan, "Apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua Allah kabulkan. Apapun yang saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kabulkan. Kecuali tinggal satu doa yang belum Allah kabulkan." Maka Imam Ahmad mengatakan, "Doa apa yang belum Allah kabulkan kepadamu?" Maka pembuat roti itu mengatakan, "Saya berdoa semoga Allah mempertemukanku kepada Imam Ahmad." Apa yang terjadi? Imam Ahmad langsung bertakbir, Allahu Akbar. "Wahai pembuat roti, sesungguhnya doamu telah dikabulkan oleh Allah semuanya. Karena saya inilah Imam Ahmad. Pantas ada keinginan besar untuk pergi ke Basra karena Allah lah yang mengarahkan saya ke sini. Sampai saya didorong-dorong oleh penjaga masjid dan akhirnya saya ketemu dengannya." Nah, jadi tidak ada satu kebaikan itu pasti ada keutamaan. Jadi sebenarnya kita tidak rugi untuk melakukan kebaikan tersebut. Kita bersedekah tidak rugi. Baik kita bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, itu kita tidak akan rugi. Nah, ada orang awam, ini kisah nyata, jangankan di zaman sahabat, di zaman sekarang masih ada seperti itu. Ada seorang yang mungkin kerjanya cuma mungkin penjual makanan saja, penjual makanan keliling, yang mana keuntungannya itu sedikit. Tapi dia tidak pernah lepas dari yang namanya sedekah. Setiap kali dia menjual makanan, laku tidak laku, setelah itu ada yang tinggal, maka dia berikan hasil jualannya yang tidak laku itu kepada anak-anak yatim. Diberi makan. Itu yang dilakukan setiap hari. Sampai-sampai orang mengatakan, apakah kau akan rugi? Apakah kau tidak takut akan rugi? Orang itu mengatakan, saya tidak takut akan rugi. Justru kita untung. Kenapa untung? Kita tidak dapatkan keuntungan dunia, tapi kita mendapatkan keuntungan akhirat. Nah, alhasil apa? Ada keinginan yang dia cita-citakan apa? Ingin berhaji. Orang-orang sudah menganggap tidak mungkin kau bisa berhaji. Uang yang dipakai untuk berhaji itu besar. Dengan penghasilan yang sedemikian saja, tidak mungkin. Nah, apa yang terjadi? Dengan
dengan amalan sedekahnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, akhirnya dia bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Nah ini, jadi kita jangan usah khawatir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Nah, jadi kita tidak usah khawatir. Nah, jadi teruslah untuk berbuat kebaikan. Teruslah untuk berbuat kebaikan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Nah, supaya di akhir hayat kita berada di atas kebaikan. Nah, kemudian wa kadzalika aidan al-isra'u ila ma fihi al-maghfiratu mithlul wudu. Di antara yang dapat menggugurkan dosa juga di antaranya adalah seperti wudu. Nah, wa salawatil khams. Salat wajib 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati. Jumat dengan ke Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini semua adalah perkara-perkara yang bisa menggugurkan dosa. Fa innal insana idza tawadda fa asbagal wudu'ah. Apabila seseorang berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya, setelah itu dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah wudu yang harus kita hafal. Fa innahu taftahu lahu abwabal jannati samaniyah. Maka Allah akan membukakan 8 pintu surga. Nah, yadkhulu min ayyi sya', maka kita akan memasukinya di pintu mana saja yang kita kehendaki. Nah, cuma melakukan amalan yang mungkin kita anggap kecil seperti ini, Allah bukakan bagi kita 8 pintu surga. Coba bayangkan. Cukup kita berwudu, menyempurnakan wudu, kemudian kita berdoa dengan doa seperti ini, maka Allah akan bukakan kita 8 pintu surga. Nah, wa kadzalika idza tawadda fa inna khatayahu takhruju min a'dahil wudu'i. Demikian pula kalau kita berwudu, maka semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kecil kita akan keluar dari anggota wudu kita sampai kering air wudu tersebut. Nah, fa hadhihi min asbabil maghfirah, maka ini adalah sebab-sebab bisa mendatangkan ampunan. Nah, wa min asbabil maghfirah aidan, dan di antara sebab-sebab mendatangkan ampunan yaitu adalah as-salawatul khams, yaitu salat 5 waktu. Nah, kafaratu lima bainahun, maka ini menjadi kafarah, penggugur dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Nah, majtanabatil kabair, selagi tidak melakukan dosa besar. Demikian pula dengan al-jum'ah ilal jum'ati, dari Jumat ke Jumat yang lain, di antaranya itu akan digugurkan dosa-dosa selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Demikian pula Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya ini menjadi kafarah, penggugur dosa selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, fal yusari al-insan, maka hendaknya seseorang itu bersegera dalam menempuh sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini tidak ada yang maksum. Kita ini tidak ada yang bisa terlepas dari yang namanya dosa. Namanya saja manusia. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya segala keterlalaian dan keterlupaan. Jadi manusia itu sering lupa, sering lalai.
Makanya penting untuk diingatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling mengingatkanlah, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka hendaknya kita untuk saling tanasuh wa tadzakur, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Nah, karena kita terkadang melakukan dosa, apakah itu dosa yang disengaja maupun dosa yang kita tidak sengaja. Nah, dan teman yang baik adalah yang mengingatkan kita dalam dosa kita. Nah, jadi kalau ada yang menegur kita dalam perbuatan kita, perbuatan dosa kita, maka doakan orang yang menegur kita itu. Nah, karena itu dia adalah teman yang baik. Teman yang baik itu seperti cermin, yaitu di mana dia akan menampakkan apa yang ada pada diri kita sebenarnya. Di wajah kita ada jerawat, maka dia akan nampakkan di wajah ada jerawat, sehingga kita berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Nah, begitulah teman yang seharusnya. Jadi jangan menganggap nasihat itu sebagai kritikan. Nah, karena kebanyakan orang seperti itu. Tatkala dinasihati, maka nasihat yang kita berikan kepada orang tersebut dianggap sebagai kritikan dan sesuatu yang membenci dia. Lah, tidak seperti itu. Nah, kemudian al-amru tsani, perkara yang kedua adalah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, wa hadza yakunu bi fi'lil ma'murat. Hal ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Jadi untuk bisa mendapatkan al-jannah, untuk bisa dimasukkan ke dalam al-jannah, maka hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Nah, ay antusari alil jannati bil amali laha, yakni bersegera meraih surga dengan melakukan amalan-amalan saleh. Wala amala lil jannah illa al amal salih, dan tidak ada amalan yang menuju kepada surga kecuali amal saleh. Nah, hadza huwa alladhi yakunu sababan lidukhulil jannah, maka ini adalah sebab untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-jannah. Fasara'a ilaihi, maka bersegeralah kalian ke dalam kebaikan tersebut, amalan tersebut. Nah, thumma bayyana Allahu hadhil jannah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga ini, bi an ardaha as-samawati wal ard, yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Wa hadha yadullu ala si'atiha wa 'azamiha, ini menunjukkan luasnya surga dan besarnya surga. Wa annahu la yaqdiru qadraha illa Allah azza wa jalla, dan tidak mampu diukur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasara'a ila hadhil jannah, maka bersegeralah untuk menuju ke al-jannah tersebut. Nah, uiddat lil muttaqin, dan diperuntukkan, surga ini diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah dua ayat yang sempat kita bawakan, dan mudah-mudahan taklim ini akan terus, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada taklim-taklim berikutnya. Nah, yaitu pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-10. Nah, kalau kalian punya kitabnya itu Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab yang ke-10, yaitu bab al-mubadarati, babul mubadarati ilal khairat wa hassa man tawajjaha li khairi ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudan. Nah, cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.